Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah entitas yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini adalah kisah dari sosok entitas bernama Pak Anjun. Dan disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana sama-sama kita akan mendengarkan kisah dari para entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga saling menebarkan energi yang positif. Dan ya, masuk ke dalam ceritanya Pak Anjun. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan kepada kalian adalah Pak Anjun ini entitas yang berasal dari line kehidupan sekitar tahun 60-an. Jadi line terakhir ketika dia hidup itu adalah tahun 60-an ya, bukan lahir di tahun 60. Karena terkadang masih suka ada yang ketukar gitu dengan hal tersebut. Dan sebelum memulai, izinkan saya sedikit menceritakan bagaimana sosok beliau secara keseluruhan dan juga latar belakang beliau dulu ketika hidup. Pak Anjun ini sebenarnya memiliki nama asli itu nama Tionghoa gitu ya, cuma karena saya takut salah sebut gitu, saya juga nggak terlalu yakin dengan hal itu, jadi ya sudahlah, kita menyebut beliau ini dengan nama panggilan beliau saja ketika beliau hidup dulu, ya ini Pak Anjun. Dan membahas bagaimana kehidupan Pak Anjun dulu, sebenarnya Pak Anjun ini memang berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang cukup berada ya. Ketika kedua orang tua Pak Anjun ini kemudian meninggal dunia, Pak Anjun ini memang diwariskan sebuah toko kelontong yang pada saat itu memang sudah cukup besar. Dan di sini Pak Anjun juga sempat bercerita bahwasanya ketika dia ini dulu masih remaja gitu ya, beliau ini memang tergolong anak yang nakal. Ya namanya anak laki-laki gitu kan ya, ya nakal dalam batas wajar lah. Cuma memang ada satu hal yang kemudian membuat saya ini cukup respect ya terhadap Pak Anjun, adalah ketika dulu zaman-zaman dia masih sekolah gitu ya, masih remaja. Orang tuanya Pak Anjun ini memang mengharuskan Pak Anjun untuk tidak bermain dengan anak-anak yang tidak berasal dari ras yang sama dengan Pak Anjun, yaitu ras Tionghoa. Jadi pada saat itu Pak Anjun ini memang dilarang untuk main sama anak-anak Jawa gitulah. Padahal sebetulnya pada saat itu lingkungannya Pak Anjun ya memang kebanyakan adalah anak-anak Jawa. Jadi bisa dibilang memang pada saat itu orang tuanya Pak Anjun ini agak sedikit rasis gitu terhadap lingkungan sekitar mereka. Lalu apa yang membuat saya kemudian respect kepada beliau? Jadi pada saat itu ketika orang tuanya memang melarang si Pak Anjun ini untuk bermain dengan anak-anak selain orang Tionghoa gitu ya, Pak Anjun ini melawan. Jadi dia nggak mau diatur seperti itu. Karena menurut Pak Anjun gini, saya merasa lebih asyik kalau main dengan teman-teman saya yang pada saat itu berasal dari ras Jawa. Pak Anjun bilang kalau pada saat itu usia sekitar 13-14 tahun lah ya, dia kan lagi seneng-senengnya main. Nah kalau dia main sama teman-teman yang berasal dari ras Jawa, itu memang kebanyakan mainnya itu kayak kegiatan outdoor gitu loh. Kadang mereka manjat pohon, mereka mandi di kali, mereka mancing ikan, mereka naik bukit. Pokoknya segala sesuatu yang menurut Pak Anjun pada saat itu adalah seru. Sementara kalau misalkan dia menuruti orang tuanya untuk bermain dengan anak-anak yang berasal dari ras Tionghoa saja, rata-rata anak-anak dari ras Tionghoa itu senengnya mainnya indoor. Jadi kalau menurut Pak Anjun tuh kayak rata-rata mereka itu kutu buku gitu. Dan itu sama sekali nggak sesuai dengan apa yang Pak Anjun mau. Karena mungkin pada saat itu Pak Anjun ini tipe-tipe anak atau remaja yang suka outdoor activities. Dan untuk mensiasati hal tersebut, Pak Anjun ini sampai sering pura-pura tidur siang gitu ya di dalam kamarnya waktu dia masih kecil itu. Kemudian dia kunci kamarnya dari dalam, dan gak lama dia akan kabur dari jendela kamarnya untuk bermain sama teman-teman yang berasal dari ras Jawa tadi. Dan ketika Pak Anjun ini beranjak dewasa, dia sudah lepas dari usia sekolah. Kebetulan pada saat itu Pak Anjun ini jatuh cinta dengan seorang perempuan yang lagi-lagi bukan berasal dari ras Tionghoa. Jadi pada saat itu Pak Anjun jatuh cinta dengan salah satu temannya, teman sepermainan lah dari zaman dia kecil, dan itu memang keturunan orang Jawa. Kita sebut saja namanya adalah Rita. Dan pada saat itu Pak Anjun bilang dia dan Rita ini memang ibaratnya gini loh, mereka sama-sama tahu kalau hubungan mereka ini nggak akan direstui oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Tapi meskipun begitu, namanya juga orang yang lagi jatuh cinta kan, meskipun mereka tahu bahwasanya hubungan mereka sepertinya akan sulit untuk bertahan lama, tapi mereka tetap memutuskan untuk menjalani hubungan tersebut walaupun secara diam-diam. Dan setelah berjalan selama
selama 3 tahun hubungan tersebut, barulah Pak Anjun ini berani untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada orang tua dia. Jadi dia bercerita kepada bapak dan ibunya bahwasanya dia punya kekasih gitu ya, dan kalau diizinkan dia pengen serius sama kekasihnya tersebut. Dan ya tentu saja seperti yang sudah kita ketahui, respon dari kedua orang tuanya Pak Anjun pada saat itu sudah pasti menolak dengan keras. Dan kalau biasanya Pak Anjun ini akan selalu melawan kedua orang tuanya kalau dia merasa apa yang dia pilih, apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar, kali itu Pak Anjun memutuskan untuk mengalah. Dan alasan Pak Anjun memutuskan untuk mengalah, melepaskan Rita gitu, itu justru bukan karena si Pak Anjun ini tidak mencintai Rita ya. Justru dia sangat menyayangi Rita dan ingin melindungi Rita. Karena menurut Pak Anjun gini ya, semisal hubungan mereka berjalan tanpa restu, otomatis kan keberadaannya si Rita ini nantinya tidak akan disukai oleh orang tuanya si Pak Anjun, dengan keluarganya si Pak Anjun yang otomatis pasti dominan ras Tionghoa semua kan. Dan Pak Anjun gak mau si Rita ini nanti hidupnya, seumur hidupnya gitu, akan merasa tertekan dengan itu semua. Apalagi pada saat itu memang keinginan Pak Anjun itu kalau bisa menikah itu sekali seumur hidup aja. Jadi ya sudah, pada saat itu Pak Anjun dan si Rita ini berdiskusi gitu kan, memutuskan jalan yang terbaik, dan pada akhirnya memang waktu itu secara baik-baik mereka berpisah. Ketika Pak Anjun dan juga si Rita ini memutuskan untuk berpisah di usia 23 tahunan, kata Pak Anjun, pada saat itu dia diperkenalkan dengan seorang perempuan yang dijodohkan dengan dia, yang otomatis juga merupakan ras Tionghoa gitu, karena itu kan pilihan orang tuanya Pak Anjun. Kita sebut saja namanya Esther lah ya. Jadi Esther ini merupakan seorang anak dari teman lamanya orang tuanya si Anjun. Meskipun begitu, Pak Anjun mengaku bahwasanya dia sebenarnya nggak pernah ketemu sama Esther, dia juga nggak pernah kenal sama si Esther sebelumnya. Dan pada saat itu akhirnya pernikahan tersebut terjadi karena memang Pak Anjun menuruti keinginan orang tuanya, dia menikahi Esther. Dan kalau misalkan ditanya apakah awal-awal pernikahan mereka pada saat itu Pak Anjun mencintai Esther atau tidak, jawabannya adalah tidak. Karena Pak Anjun menjelaskan pada saat itu proses perkenalan yang terjadi antara Pak Anjun dan juga si Esther ini berlangsung terlalu cepat. Jadi sekitar 2 bulanan. Dan Pak Anjun ini belum sempat juga mengenal si Esther ini secara lebih jauh, bagaimana sifatnya, bagaimana kebiasaannya. Bahkan memang Pak Anjun mengaku ketika mereka ini baru menikah gitu ya, beberapa bulan awal menikah mereka menjalani penjajakan itu sendiri, adalah beberapa kebiasaan dari Esther ataupun sifat aslinya si Esther. Namanya kalau udah menikah kan sifat asli keluar ya. Ada beberapa hal yang kemudian membuat Pak Anjun ini merasa sedikit shock atau terkejut. Cuma memang Pak Anjun dalam komunikasi kami tidak mau menjelaskan secara lebih rinci sifat-sifat atau kebiasaan apa aja sih dari almarhumah istrinya tersebut yang sempat membuat si Pak Anjun ini merasa kaget. Karena menurut Pak Anjun ya, yang namanya pasangan baik buruknya itu adalah bagian dari diri dia. Tapi yang jelas dari itu semua, Pak Anjun mengatakan kepada saya bahwasanya dia menjalani rumah tangga tersebut dengan lapang dada. Dia berusaha untuk menerima Esther apa adanya karena Esther juga bisa menerima dia apa adanya. Pak Anjun selalu berpikir bahwa pernikahan yang dia lakukan pada saat itu adalah salah satu bakti kepada orang tuanya beliau ya. Karena menurut Pak Anjun ya, dari zaman kakek buyutnya gitu ya, dari kakek neneknya dulu, memang tradisi untuk menikah dengan sama-sama orang yang keturunan sama gitu ya. Maksudnya kayak ras Tionghoa dan ras Tionghoa itu selalu mereka jaga. Dan ketika tradisi itu kemudian jatuh kepada dirinya Pak Anjun, ya Pak Anjun sama sekali tidak mau menyalahkan tradisi tersebut. Kita beralih membahas bagaimana kehidupan Pak Anjun dalam kesehariannya setelah dia sudah menikah dengan si Esther. Jadi kalau kalian ingat, saya sudah bilang di atas tadi bahwasanya ketika kemudian orang tuanya Pak Anjun ini meninggal, beliau ini diwariskan sebuah toko kelontong yang memang cukup besar di kawasan di mana mereka tinggal. Dan Pak Anjun ini berhasil mengolah toko tersebut hingga pada akhirnya toko tersebut berkembang menjadi 3 toko. Jadi waktu itu ada 2 cabang baru yang Pak Anjun buka di satu wilayah yang sama, tapi tersebar ya tempatnya. Dan Pak Anjun ini memang dikenal sebagai seseorang yang cukup berada di tempat tersebut. Meskipun memang kalau secara penampilan, Pak Anjun ini terlihat sangat sederhana. Jadi apa yang biasa dipakai oleh Pak Anjun dalam keseharian dia gitu ya. Dan ini kebiasaan cuma pakai kaos oblong yang warna putih itu doang, sama celana kargo pendek. Bahkan Pak Anjun ini bercerita bahwasanya makanan yang paling sering dia makan, yang menjadi favorit dia dalam keseharian dia pada saat itu adalah sayur asem dengan lauk ikan asin. Jadi memang si Pak Anjun ini nggak suka yang bertele-tele kayak daging ayam atau apa, itu nggak suka dia. Dan mungkin kebiasaan si Pak Anjun yang sangat sederhana tersebut pada akhirnya menular nih kepada istrinya, yaitu si Esther. Karena si Esther ini sebelum dia menikah dengan Pak Anjun ya, dia menjadi sosok yang sangat modis dalam penampilan. Tapi lama-kelamaan ketika sudah menikah sama Pak Anjun, dia ini jadi terbiasa menggunakan daster-daster sederhana gitu, daster batik yang selalu dia pakai ketika dia keluar rumah atau
atau ketika dia menuju ke toko kelontong yang ada di pasar. Jadi pasangan ini benar-benar pasangan yang sangat sederhana, meskipun pada saat itu secara keuangan mereka cukup berada. Dan dengan bangganya Pak Anjun juga bercerita bahwa pada saat itu Esther ini menanam banyak sekali jenis sayur-sayuran gitu ya di halaman belakang rumah mereka. Dan terkadang kalau misalkan mereka lagi makan gitu ya, nah Esther ini akan mengambil sayuran-sayuran tersebut dari kebun mereka sendiri. Kemudian mereka jadikan lauk untuk makanan atau kayak semacam lalapan lah. Dan sedikit banyaknya gaya hidup Pak Anjun yang sederhana pada saat itu sempat menimbulkan omongan yang tidak sedap lah gitu ya di antara tetangga yang ada di sekitar mereka. Karena kan mereka tahu pada saat itu Pak Anjun ini kan punya toko besar gitu ya, toko kelontong besar. Otomatis kan pasti duitnya banyak. Tapi kenapa sih kok Pak Anjun pakai bajunya kayak gitu? Kalau makan juga nggak pernah makan makanan yang mahal, jarang kelihatan jalan-jalan. Jadi si Pak Anjun ini sempat disebut sebagai koko pelit. Tapi waktu itu kata Pak Anjun ya dia nggak peduli sih, meskipun memang gosip tersebut kayak sering gitu ya nyampe ke telinga dia diomongin begini, diomongin begitu. Pak Anjun bilang ya sudahlah, itu hak mereka untuk membicarakan saya, toh mereka sendiri juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah saya. Dan ada satu hal yang cukup menyentuh ya yang kemudian dikatakan oleh Pak Anjun pada saat kami berkomunikasi adalah dia memang sengaja menghemat semua pengeluaran yang ada di dalam kehidupannya karena dia memiliki satu impian bahwasanya dia ingin meninggalkan banyak hal untuk anaknya nanti. Jadi ibaratnya si Pak Anjun ini kayak pengen menabung sebanyak mungkin yang dia bisa, kemudian dia wariskan apa yang dia punya kepada calon anaknya kelak. Dan sampai di sini sudah selesai kita membahas bagaimana cerita kehidupan masa remaja dan masa-masa ketika awal-awal pernikahan Pak Anjun dan juga si Esther. Nah sekarang kita akan beralih untuk membahas bagaimana ceritanya Pak Anjun ketika kemudian beliau ini memiliki seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Nani. Dan karena memang pada saat itu si Pak Anjun dan si Esther ini bisa dibilang cukup lama ya mendapatkan seorang anak. Jadi memang pada saat itu mungkin ada kecenderungan Pak Anjun dan istrinya ini ya agak sedikit memanjakan si Nani lah ya. Karena memang kata Pak Anjun waktu itu dia berharap banyak terhadap sosok Nani. Ibaratnya dia sudah mempersiapkan segala isi dunia lah untuk putrinya tersebut. Dan Pak Anjun ini memang memiliki cara berbeda ketika dia memiliki anak ya. Ketika dia mendidik anaknya. Kalau dulu ketika dia kecil kan dia dilarang sama orang tuanya. Dibatasi gitu. Dia boleh main sama siapa, dia nggak boleh main sama siapa gitu kan ya. Nah kalau sama si Nani, Pak Anjun ini benar-benar membebaskan. Terserah Nani mau main sama siapa, mau main sama suku Jawa kayak, mau main sama suku Tionghoa kayak gitu. Yang terpenting adalah pada saat itu si Nani ini bisa menjaga diri. Jadi Pak Anjun ini memang bukan tipe-tipe orang yang suka membeda-bedakan ras, membeda-bedakan kasta. Karena menurut Pak Anjun, setiap pembelajaran itu selalu bisa didapatkan dalam pengalaman hidup. Dan pengalaman tersebut bisa didapatkan dari siapa saja. Tapi seiring berjalannya waktu ketika si Nani ini sudah menginjak usia di atas 12 tahun, which is dia udah susah diaturnya gitu ya. Pak Anjun ini mulai merasa bahwasanya ada hal yang salah dengan cara didik dia terhadap putrinya. Karena waktu itu Pak Anjun ini mulai merasa bahwasanya si Nani ini udah susah diomongin nih anak. Dan yang paling parah adalah Nani ini udah mulai ngelawan gitu sama orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya ngomong satu, si Nani ini bakal ngejawab 5. Dan di masa-masa kecilnya si Nani sampai kemudian dia remaja, ada beberapa hal kenakalan-kenakalan lah ya yang dilakukan oleh si Nani yang pada akhirnya memang membuat si Pak Anjun ini kayak ngerasa malu sendiri terhadap lingkungan yang ada di sekitar dia. Dan dari semua kenakalan si Nani ini mungkin saya hanya menceritakan beberapa hal secara singkat supaya ceritanya Pak Anjun ini tidak terlalu panjang. Hal yang paling sering dilakukan oleh si Nani ketika itu adalah dia ini sering banget mencuri segala sesuatu milik tetangga. Mungkin dari hal-hal kecil aja kayak mencuri mangga, mencuri kayak buah-buahan, atau mencuri roti dari warung padahal bapaknya punya toko kelontong terbesar di wilayah tempat mereka tinggal pada saat itu. Tapi meskipun pada saat itu yang dicuri oleh si Nani adalah hal-hal kecil, tetap saja hal tersebut membuat si Pak Anjun ini merasa malu kan, karena jadi omongan tetangga. Bahkan ketika si Nani ini kemudian berusia sekitar 14-15 tahun, Pak Anjun mulai sering nih dapat laporan dari tetangga yang kayak memergoki gitu pada saat itu si Nani ini lagi ngerokok atau lagi minum-minuman alkohol. Jadi pada saat itu kebiasaan si Nani ini sering main sama teman-temannya yang kebanyakan cowok, itu nongkrongnya kayak di rumah kosong gitu. Dan kalian bayangkan pada saat itu si Nani senakal itu usianya masih belasan loh. Dan sebenarnya pada saat itu si Pak Anjun ini kayak udah melakukan berbagai macam cara mencoba untuk
kayak menyadarkan si Nani bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah, bahwasanya dia itu nakal. Pak Anjun ini melakukan berbagai macam cara, mulai dari cara halus, jadi kayak sekedar menasehati, ngomong baik-baik, ngomong dari hati ke hati, sampai si Pak Anjun ini mungkin saking keselnya ya, dia melakukan hal-hal fisik gitu, kayak mukul, kayak ngejewer, kayak ngecubit. Karena ada momen-momen tertentu ya, si Pak Anjun ini kayak ngerasa dia kehilangan batas kesabarannya untuk menghadapi kenakalan putrinya. Dan hasil kalian tahu pada saat itu apapun yang dilakukan oleh Pak Anjun itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Nani. Jadi si Nani ini tetap nakal, tetap melakukan apa yang dia suka meskipun dilarang sama orang tuanya. Hingga kemudian di usia si Nani ini sekitar 16 tahunan waktu itu, si Nani ini ketahuan bapaknya sedang mencuri uang cash yang ada di toko. Dan waktu itu Pak Anjun marahnya bukan main. Dan setelah kejadian tersebut, pertengkaran yang hebat terjadi di antara Pak Anjun dan juga si Nani. Pak Anjun bilang mulai di saat itu Pak Anjun memutuskan untuk ya sudahlah, dia membebaskan Nani untuk melakukan apapun lah yang dia suka gitu, karena dia saking udah nggak bisa ngatur anaknya lagi. Yang terpenting pada saat itu adalah si Nani ini masih ingat pulang ke rumah. Dan sebagai informasi bagi kalian ya, bahwasanya ibunya si Nani yaitu si Esther memang sudah meninggal dunia ketika si Nani ini usianya sekitar 11 tahunan. Intinya karena sakit ya, jadi si Esther ini menderita sebuah penyakit dan memang harus meninggal dunia karena penyakit tersebut. Dan kematian Esther ini sebenarnya menjadi salah satu faktor yang kemudian membuat hubungan antara Pak Anjun dan juga si Nani itu agak renggang. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya si Nani ini menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Jadi si Nani ini memang selalu berpikir bahwasanya pada saat ibunya sakit dulu, si Pak Anjun ini terlalu pelit untuk mengeluarkan uang, sehingga ibunya tidak bisa dirawat dengan baik di rumah sakit, tidak bisa sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Dan di sini Pak Anjun sempat memberikan beberapa penjelasannya dalam komunikasi kami, bahwasanya pada saat itu memang si Esther ini hanya 2 kali kurang lebih dibawa ke rumah sakit untuk mendiagnosa sakit dia ini apa. Dan pada saat itu sebenarnya si Pak Anjun ini sudah bersedia jika memang si Esther ini harus mendapat tindakan di rumah sakit. Cuma si Esther menolak karena dia bilang dia nggak suka berada di rumah sakit, dia nggak suka dengan bau obat. Dan si Esther ini adalah orang yang lebih percaya dengan pengobatan tradisional, jadi pengobatan tradisional Tionghoa gitulah, kayak herbal-herbal gitu kan, pada saat itu akupuntur gitu. Hingga pada akhirnya si Esther ini memang meminta secara khusus kepada si Pak Anjun, udahlah kita berusaha untuk mengobati penyakit saya ini melalui hal-hal tradisional saja. Dan waktu itu karena si Pak Anjun ini memang sayang kan sama istrinya gitu ya, mereka sudah melalui rumah tangga yang sangat lama kan pada saat itu, akhirnya Pak Anjun ini menuruti lah apa yang diinginkan oleh si Esther. Dan sebenarnya kalau dihitung secara materi, apa yang Pak Anjun keluarkan selama proses pengobatannya si Esther itu udah cukup banyak. Dan si Pak Anjun ini sering sekali loh mengantarkan istrinya untuk berobat, menjalani pengobatan, bolak-balik mencari tabib baru, begini begitu. Cuma memang pada saat itu kata Pak Anjun, si Nani ini nggak pernah tahu. Kenapa? Karena si Nani ini ya memang nggak pernah ada di rumah untuk menyaksikan semua proses tersebut terjadi. Dan meskipun pada saat itu si Nani ini memang selalu salah pahamkan terhadap si Pak Anjun, selalu menyalahkan Pak Anjun atas kematian Esther ibunya si Nani, tapi Pak Anjun ini memang tidak memiliki keinginan untuk menjelaskan segala sesuatunya, duduk perkaranya yang sebenarnya gitu ya kepada si Nani. Karena menurut Pak Anjun itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia lakukan. Pak Anjun hanya bilang seperti ini ya dalam komunikasi kami, yang kurang lebihnya adalah meskipun dia memang irit dalam pengeluaran sehari-hari, dalam makanan, pakaian dan segala macamnya, tapi kalau untuk urusan kesehatan, karena memang si Esther ini adalah istrinya yang dia cintai, dia nggak pelit dengan hal itu semua. Dia selalu berusaha untuk mengupayakan apapun hal yang terbaik untuk Esther, meskipun memang pada akhirnya ya Tuhan berkehendak lain. Hingga kemudian berjalannya waktu ya, kita persingkat cerita ini, ketika kemudian si Esther ini berusia sekitar 18 tahunan, Esther dengan tiba-tiba saja dia datang ke Pak Anjun, kemudian mengatakan bahwasanya pada saat itu dia memiliki seorang kekasih dan dia berniat untuk serius dalam hubungan tersebut. Dan waktu itu si Nani langsung to the point bahwasanya kekasihnya pada saat itu adalah seorang laki-laki yang kita sebut saja di sini namanya adalah Man. Sedikit membahas masalah Man ya. Man ini saya tidak tahu siapa nama aslinya atau nama panjangnya karena sangat blur dari residual memorinya si Nani maupun si Pak Anjun. Yang saya berkali-kali dengar pada saat residual memori mereka terulang itu hanya ujung potongan dari namanya saja. Jadi kayak Man gitu. Makanya kita sebut saja di sini namanya adalah Man ya. Kita kembali lagi ke cerita bahwasanya ketika kemudian si Nani ini menceritakan pria yang pada saat itu menjadi kekasihnya adalah si Man, otomatis Pak Anjun ini kenal dong siapa si Man.
Kenapa Pak Anjun bisa kenal siapa Man? Karena pada saat itu si Man ini adalah seorang preman yang memang biasa nongkrong di pasar, tempat di mana toko kelontongnya Pak Anjun ini berada. Jadi kalian bisa bayangkan si Man itu adalah preman yang kerjaannya setiap hari mabok, yang kerjaannya setiap hari malakin pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar. Jadi kayak mintain duit keamanan gitulah ya. Nah dari situnya aja si Pak Anjun ini udah nggak respect sama si Man, udah nggak suka sama si Man. Dan ketika kemudian Pak Anjun ini tahu bahwasanya putri semata wayangnya pada saat itu justru jatuh cinta dengan si Man, otomatis Pak Anjun nggak setuju dong. Dan terlihat dari dalam residual memorinya Pak Anjun pada saat itu secara refleks ya, si Pak Anjun ini langsung marah-marah lah kepada si Nani dan mengucapkan beberapa hal yang pada intinya kalau dirangkum adalah Pak Anjun ini bisa menerima apa aja lah kenakalannya si Nani. Sok, nggak apa-apa kalau mau nakal kayak gimana. Tapi tolong kalau urusan kekasih, kalau urusan jodoh jangan main-main. Karena itu sifatnya seumur hidup. Tapi karena memang pada dasarnya saat itu si Nani ini selalu melawan dengan apapun yang dikatakan oleh bapaknya. Ketika kemudian dia tahu hubungannya dengan Man ditentang oleh si Pak Anjun, otomatis si Nani ini nggak terima. Dia justru marah balik sama bapaknya. Kenapa saya nggak boleh pacaran sama Man? Emang Man kenapa? Dan kalian tahu nggak? Karena dia ngerasa marah waktu itu si Pak Anjun menolak kekasihnya, si Nani ini memutuskan untuk kabur dari rumah dan dia nggak pulang selama 2 hari. Dan ketika pada saat itu si Nani kabur, nggak pulang, si Pak Anjun ini memang memutuskan untuk tidak mencari keberadaan si Nani. Karena dia menganggap pada saat itu si Nani ini sudah dewasa. Harusnya Nani sudah tahu mana hal yang baik dan tidak. Jadi waktu itu ya sudahlah Pak Anjun pasrah aja di rumah sendirian. Tapi meskipun pada saat itu Pak Anjun memutuskan untuk tidak mencari Nani di mana, ada momen di mana Pak Anjun ini mungkin merasa sedih ya. Jadi hari pertama di mana si Nani ini kabur dari rumah, si Pak Anjun kan sendirian. Jadi tengah malam itu dia makan. Waktu itu lauknya sederhana sekali. Jadi cuma kayak nasi putih sama tempe goreng doang. Nah ketika dia makan, itu dia sambil nangis. Dia sambil netesin air mata. Dan kata Pak Anjun waktu itu dia ngerasa sangat sedih. Untuk pertama kalinya dia ngerasa sendirian. Di usianya yang sudah senja pada saat itu Pak Anjun ini cuma pengen ditemani. Dia nggak menuntut banyak dari Nani. Dia cuma pengen ditemani aja sama putri semata wayangnya. Hingga 2 hari kemudian pada akhirnya si Nani ini kembali ke rumah. Jadi pada saat itu situasinya Pak Anjun ini lagi nyuci baju dia. Jadi dia lagi nyuci gitu di dalam bak, di dalam kamar mandi ya. Pada saat itu si Nani pulang ke rumah sambil misuh-misuh, sambil ngamuk-ngamuk, marah-marah. Dia ngebantingin barang apa yang ada di depannya pada saat itu. Waktu itu si Nani langsung menghampiri bapaknya yang ada di kamar mandi kan. Dan kalian tahu nggak, tanpa basa-basi waktu itu si Nani langsung minta uang kepada bapaknya. Dan yang harus kalian ketahui di sini adalah ketika si Nani meminta uang kepada Pak Anjun, itu posisinya dia lagi marah-marah gitu. Jadi dia nggak ngomong baik-baik sama bapaknya. Tapi pada saat itu Pak Anjun memilih untuk diam saja. Kemudian dia meninggalkan cuciannya, dia berjalan menuju kamar. Dia ngambil dompetnya dan dia memberikan uang yang diminta oleh si Nani. Karena kata Pak Anjun memang pada saat itu salah satu kelemahannya adalah dia tidak bisa berkata tidak gitu ketika si Nani ini meminta sesuatu. Dan ya seperti biasa ketika si Nani ini sudah mendapatkan apa yang dia mau, waktu itu uang ya, Nani ini langsung cabut lagi dari rumah, dia pergi. Dan kata Pak Anjun beberapa waktu berlalu ya, Pak Anjun juga nggak pernah menerima kabar selanjutnya seperti apa antara si Nani dan juga kekasihnya pada saat itu. Karena memang secara jujur Pak Anjun bilang komunikasi yang terjalin antara dia dan juga si Nani ini sama sekali tidak berjalan dengan baik. Jadi meskipun si Nani ini pulang ke rumah, tapi mereka tuh hampir tidak pernah bicara. Tapi waktu itu satu hal yang sangat diperhatikan oleh si Pak Anjun adalah keuangannya si Nani gitu. Jadi amburadul. Karena sebagai informasi saja ya, Pak Anjun menjelaskan pada saat itu Nani ini memang diberikan jatah bulanan. Jadi adalah ya sejumlah uang yang memang biasanya selalu diberikan oleh Pak Anjun kepada Nani setiap bulannya. Yang memang seharusnya digunakan oleh si Nani ini untuk membeli hal-hal keperluan pribadi dia gitu. Walaupun terkadang dia masih sering lah ya minta uang jajan receh-recehan gitu kepada bapaknya setiap hari. Tapi ketika kemudian si Nani ini mulai menjalani hubungannya dengan si Man, 1 tahun belakangan Pak Anjun merasa bahwasanya apa yang dia berikan kepada si Nani itu kayak nggak pernah cukup. Jadi ibaratnya ginilah ya, uang yang biasanya cukup untuk si Nani ini selama sebulan, ketika si Nani ini menjalani hubungan dengan si Man, uang tersebut palingan bisa bertahan sekitar seminggu atau 2 minggu lah paling lama. Dan tentu saja Pak Anjun ini ngerasa heran ya, maksudnya gini, dia kan nyari duit juga susah, meskipun memang pada saat itu dia adalah orang yang berada. Dan setiap kali dia menanyakan hal tersebut kepada si Nani, bukannya mendapat jawaban, dia justru dimarahin sama si Nani. Ngapain nanya-nanya, itu urusan Nani. Dan satu hal yang harus kalian tahu ya, setiap kali terlihat momen di mana si Pak Anjun
Anjun dan si Nani ini bertengkar, si Nani ini selalu meninggikan suaranya. Dan bukan hanya secara verbalnya saja, tapi si Nani ini main tangan loh sama bapaknya. Kadang ngedorong, kadang noyor kepala bapaknya, dan yang terparah adalah dia berani menampar wajah bapaknya sendiri. Tapi pada saat itu si Pak Anjun ini nggak pernah melawan. Jadi meskipun dia ditampar bolak-balik sama si Nani, Pak Anjun nggak ngelawan. Dan kalian mau tahu nggak alasannya kenapa Pak Anjun sampai nggak melawan pada saat itu? Dia bilang gini, karena saya nggak mau kalau misalkan nanti apa yang saya lakukan terhadap si Nani itu menjadi sesuatu yang Nani benci, dan nantinya dia akan meninggalkan saya sendirian di masa saya tua. Jadi sebegitu takutnya Pak Anjun sendirian ketika dia tua, sampai dia telan bulat-bulat semua rasa sakit, semua penghinaan yang dilakukan oleh anaknya terhadap diri dia. Long to short, secara singkat, setelah beberapa tahun berlalu, jadi hubungan yang terjalin antara si Nani dan juga si Man itu tetap berjalan beberapa tahun, meskipun pada saat itu si Pak Anjun ini nggak setuju. Dan tiba-tiba saja di suatu hari si Nani ini bicara dengan bapaknya bahwasanya dia ingin menikah dengan si Man. Dan pada saat itu karena si Pak Anjun mungkin sudah terlalu lama menahan semua perasaannya kan ya, meledaklah emosi dia pada saat itu. Dan jujur saja dalam setiap residual memory yang sempat saya lihat milik Pak Anjun ya, itu adalah momen pertama ketika saya melihat sosok Pak Anjun ini amarahnya itu kayak benar-benar naik pitam, dan dia bicara dengan si Nani dengan nada tinggi juga tegas. Jadi posisinya pada saat itu mereka kan lagi bicara saling berhadapan, tapi mereka ini duduk di dua kursi yang terpisah. Nah ketika si Pak Anjun kemudian tahu rencananya si Nani, dia langsung berdiri dari kursinya, dia menghadap ke arah si Nani yang pada saat itu masih duduk ya. Si Pak Anjun ini sampai nunjuk-nunjuk mukanya si Nani. Dan pada saat itu si Pak Anjun ini memperingatkan si Nani agar tidak meneruskan rencana pernikahan tersebut. Karena dia nggak suka sama si Man. Dia ini sampai bilang sama si Nani bahwasanya si Man itu bukan pilihan yang baik, nak, bukan dia, jangan dia. Dan pada saat itu kata Pak Anjun ya, dia juga sebenarnya masih pengen menjaga tradisi yang selama ini diturun-temurunkan dari kakek buyutnya yang dahulu. Yaitu kalau bisa gitu ya, anak cucunya dia nanti itu benar-benar hanya menikah dengan sesama orang Tionghoa saja. Dan waktu itu si Pak Anjun ini kan memperingatkan si Nani, kita ini punya kewajiban, dan kewajiban tersebut harus dijalankan. Ibaratnya kalau misalkan urusan berteman, Pak Anjun ini masih membebaskan si Nani ya, terserah mau berteman sama siapa saja, Pak Anjun tidak akan membatasi. Tapi kalau misalkan urusannya sudah sampai ke pernikahan, Pak Anjun merasa bahwasanya pada saat itu dia berhak untuk mengingatkan si Nani bahwasanya ya mereka punya tradisi yang harus mereka lakukan. Dan disitulah momen dimana saya melihat pertama kali ada seorang anak yang berani menampar wajah bapaknya sendiri bolak-balik. Jadi pak. Dan dalam pertengkaran tersebut si Nani ini sampai membawa-bawa almarhumah ibunya, yaitu Esther pada saat itu ya. Dia menuding bahwasanya kematian si Esther itu adalah karena bapaknya. Hingga akhirnya di ujung pertengkaran tersebut keluarlah kalimat keramatnya Pak Anjun yang selama ini dia berusaha untuk pendam, dia telan gitu ya, karena dia nggak mau mengucapkan hal-hal yang buruk terhadap putrinya. Jadi pada saat itu Pak Anjun ini akhirnya mengusir si Nani. Bahkan pada saat itu Pak Anjun ini sampai bilang kepada Nani, kalau misalkan si Nani ini tetap nekat ingin menikah dengan si Man, dia tidak akan lagi dianggap sebagai seorang anak oleh si Pak Anjun. Dan agak melipir dari cerita ini sebentar, bahwasanya ketika pertengkaran itu terjadi, Pak Anjun bilang dalam komunikasi kami, kalau saja pada saat itu pria yang menjadi kekasihnya si Nani gitu adalah orang yang baik, adalah pria yang dia tahu bahwasanya pria itu memiliki track record yang baik, meskipun pria tersebut mungkin bukan keturunan Tionghoa, bisa saja si Pak Anjun ini akan mempertimbangkan gitu loh. Karena yang terpenting bagi Pak Anjun pada saat itu adalah kebahagiaan putrinya. Cuman kan pada saat itu sudah mah bukan orang Tionghoa, Pak Anjun juga mengenal secara sifat dan sikap dari kekasihnya si Nani yang pada saat itu preman, ugal-ugalan yang ada di pasar, ibaratnya bukan pria yang baik gitu kan. Ya jadi alasan si Pak Anjun untuk bisa menerima gitu ya, menerima si Man untuk menjadi mantunya itu benar-benar nggak ada. Dan kita kembali lagi ke cerita ya, pada saat itu memang si Nani ini akhirnya betul-betul memutuskan untuk pergi dari rumah. Jadi ketika si Pak Anjun ini mengusir dia pada saat itu, bahkan sudah diancam pula si Nani kan, Nani ini tetap nekat, dia memilih untuk pergi dari rumah tersebut dan ikut sama si Man. Dan di sini bagian ceritanya si Nani dan juga Man ketika Nani sudah keluar dari rumah akan saya ceritakan secara lengkap melalui cerita POV-nya si Nani ya, setelah ceritanya si Pak Anjun. Dan setelah kepergian Nani, Pak Anjun bilang hatinya benar-benar hancur pada saat itu. Jadi bukan hanya dia dihancurkan hatinya oleh anaknya, tapi waktu itu omongan tetangga pun pedes-pedes banget gitu kepada si Pak Anjun. Karena memang
kabar tersebut sudah menyebar kemana-mana. Bahwasanya putrinya Pak Anjun pada saat itu si Nani memiliki hubungan dengan seorang preman pasar yang bernama Man. Dan sekarang mereka kabur berdua. Dan semua tekanan tersebut membuat si Pak Anjun ini beberapa hari sampai nggak mau pergi ke pasar untuk membuka toko kelontongnya. Pak Anjun tuh malu. Dan yang harus kalian tahu pada saat itu satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Pak Anjun dalam situasi tersebut adalah memeluk foto dari si Esther. Jadi waktu itu kan fotonya masih hitam putih gitu ya. Dipeluk sama dia, dibawa sampai dia tidur. Dan kadang dia tuh ketiduran sambil matanya tuh masih basah loh karena dia nangis. Dan singkatnya ketika beberapa bulan berlalu, Pak Anjun ini sudah mulai bisa belajar untuk merelakan si Nani ya pada saat itu, karena Pak Anjun ini berpikirnya mungkin pada saat itu ya sudahlah, Nani sudah bahagia dengan jalan hidup yang dia pilih. Dan Pak Anjun ini sudah mulai bisa menata hatinya lagi. Dia sudah mulai terbiasa untuk cuek dengan omongan-omongan tetangga yang awalnya membuat dia merasa tertekan. Si Pak Anjun ini sudah mulai rajin lagi datang ke pasar, membuka toko kelontongnya. Ya istilahnya dia menjalani kehidupan kesehariannya udah mulai kayak biasa lagi nih. Tapi Pak Anjun bilang ya pada saat itu bahwasannya keputusannya untuk melupakan si Nani sebagai anaknya tidak pernah berubah. Karena waktu itu kan si Nani memang sudah memilih si Man kan di dalam hidupnya dibanding bapaknya sendiri. Dan ketika waktu sudah berbulan-bulan berlalu, Pak Anjun juga sudah terbiasa menjalani kehidupannya sendirian pada saat itu. Jadi ada situasi di mana si Pak Anjun ini lagi nggak enak badan. Dia kayak meriang gitulah. Jadi dia kan tiduran di kamar. Dia memutuskan untuk tidak membuka tokonya. Dan pada saat itu ketika dia lagi ngeringkuk di kamar, lagi selimutan gitu kan ya, tiba-tiba aja dari arah depan rumahnya si Pak Anjun ini mendengar ada suara Nani datang. Jadi dia kayak manggil-manggil. Dan waktu itu ya, asal kalian tahu, si Pak Anjun tuh ngerasa bungah banget hatinya. Bungah itu kalau bahasa ininya apa ya? Berbunga-bunga gitu, dia seneng gitu akhirnya anaknya pulang. Karena pada saat itu si Pak Anjun ini mikirnya kepulangan si Nani adalah karena memang dia lebih memilih untuk tinggal lagi sama bapaknya gitu. Jadi pada saat itu meskipun si Pak Anjun ini badannya masih kerasa nggak enak ya, sampai beliau ini meneteskan air mata, dia bangun dari ranjangnya untuk menemui si Nani yang ada di ruangan depan. Tapi apakah kalian tahu apa yang kemudian dibicarakan oleh si Nani ketika dia dan bapaknya ini sama-sama saling berhadapan dan bertemu setelah berbulan-bulan lamanya? Jadi pada saat itu si Nani ini langsung bilang kepada Pak Anjun bahwasanya dia minta jatah warisan. Dengan wajah songongnya, saya pengen kalian ngebayangin gitu ya. Dengan wajah songongnya si Nani, dia to the point sama bapaknya bahwasanya detik itu dia minta jatah warisannya dia. Padahal bapaknya masih hidup. Saya sendiri tidak tahu pikiran apa yang pada saat itu terlintas di dalam kepalanya Pak Anjun ya ketika dia mendengarkan permintaan gila yang diajukan oleh si Nani. Tapi yang jelas ketika dia mendengarkan permintaan tersebut, Pak Anjun ini cuma bisa langsung duduk lemes di atas kursi. Dan dia diem aja. Dia nggak bisa ngomong apa-apa pada saat itu meskipun si Nani ini merepet gitu, dia ngoceh untuk mengajukan permintaan-permintaannya. Dan tidak hanya sampai di sana, ketika kemudian si Nani ini selesai dengan segala macam tuntutannya, ternyata waktu itu si Nani juga membawa si Man datang ke rumah. Jadi saya juga nggak ngerti maksudnya si Nani waktu itu apa ya, membawa si Man datang ke rumah. Tapi ketika kemudian si Pak Anjun ini melihat keberadaan Man di dalam rumahnya, emosi si Pak Anjun yang waktu itu kayak mendem itu langsung naik. Karena dia ngerasa Man gak berhak ada di dalam rumah tersebut. Pak Anjun ini benar-benar gak suka sama si Man. Karena bukan hanya tidak suka secara pribadi ya. Waktu itu si Pak Anjun ini sudah menganggap bahwasanya si Man ini menjadi salah satu faktor yang kemudian membuat putrinya pergi dari rumah. Hal yang paling membuat si Pak Anjun dan saya khususnya yang menyaksikan residual memory tersebut merasa sangat greget dengan kedatangannya si Man ke dalam rumahnya si Pak Anjun adalah waktu itu si Man ini kayak benar-benar mengambil alih semua hal-hal yang seharusnya dijawab oleh si Nani. Jadi apa yang harusnya dikatakan oleh si Nani itu diambil alih sama si Man. Jadi kelihatan banget kalau pada saat itu si Nani ini disetir gitu loh sama si Man. Dan kata Pak Anjun pada saat itu dia benar-benar ngerasa sakit hati. Karena gini ya, dia ngerasa di dalam rumah dia sendiri tapi dia kayak nggak dikasih hak gitu untuk bicara secara langsung sama putrinya. Dan mungkin karena emosinya tersebutlah pada akhirnya si Pak Anjun ini memang mengeluarkan beberapa kata-kata yang masuknya agak kasar ya terhadap si Nani dan juga si Man. Mungkin kata-kata yang tidak bisa saya ungkapkan secara betul-betul vulgar di dalam video ini, tapi kalau misalkan kita perhalus lagi kata-katanya gitu ya, intinya pada saat itu si Pak Anjun ini bilang sama si Man bahwasanya si Man itu adalah lintah yang memang sengaja menghisap apa yang si Nani punya selama ini. Karena si Pak Anjun ini yakin benar bahwasanya semua yang dia berikan kepada si Nani itu memang pada akhirnya dipakai atau dimanfaatkan oleh si Man. Pak
Anjun juga menuduh bahwasanya semua hal negatif yang dilakukan oleh si Nani ya, itu adalah pengaruhnya si Man. Hingga akhirnya kemudian Pak Anjun ini mengusirlah si Man dan juga si Nani ini dari rumahnya. Bahkan pada saat itu Pak Anjun ini sampai bilang kepada si Nani untuk jangan pernah kembali lagi ke rumah dia, karena dia sudah benar-benar tidak ingin lagi menganggap Nani sebagai anaknya. Bahkan pada saat itu si Pak Anjun sampai bilang bahwasanya semua yang dia miliki, harta, uang, pokoknya semuanya gitulah ya, itu nantinya nggak akan pernah dia berikan lagi kepada si Nani. Jadi dia lebih memilih untuk memberikan harta-hartanya nanti ketika dia sudah meninggal itu kepada orang-orang yang membutuhkan saja. Dan pada saat itu ada momen dimana kemudian Pak Anjun ini kayak mendorong si Nani dan juga si Man gitu ya, pokoknya didorong gitu ke arah pintu supaya mereka ini cepet-cepet pergi dari rumah dia. Dan kalian tahu nggak, ketika kemudian si Pak Anjun ini mengusir kedua orang tersebut, mereka berdua sudah keluar dari rumahnya, Pak Anjun itu sampai duduk lemes di lantai, dia nangis sesenggukan karena dia benar-benar gak nyangka kalau misalkan momen tersebut akhirnya datang, momen dimana dia betul-betul kehilangan anaknya. Dan sampai di situ Pak Anjun ini berpikir bahwasannya ya sudahlah, masalah sudah selesai. Dia dan si Nani sudah memutuskan hubungan gitu kan ya. Si Nani sudah memilih jalan hidupnya dan Pak Anjun juga sudah bersikeras dengan jalan hidup yang dia pilih. Dan waktu itu ya sudah, Pak Anjun sama sekali tidak kepikiran apa-apa. Tapi rupanya hal yang berbeda pada saat itu dipikirkan oleh si Nani dan juga kekasihnya yaitu si Man. Dan di malam harinya, masih di hari yang sama ya, seperti yang kita ketahui memang pada hari tersebut Pak Anjun kan lagi gak enak badan. Jadi ketika malamnya Pak Anjun ini memang sengaja minum obat dan akhirnya memang beliau ini tertidur dengan cepat gitu di dalam kamar. Dan secara pasti saya maupun Pak Anjun tidak tahu hal tersebut terjadinya di jam berapa, karena di dalam kamarnya Pak Anjun saya sama sekali tidak melihat adanya jam atau apapun itu ya dalam residual memorinya. Tapi yang jelas itu sudah lewat dari dini hari. Pak Anjun ini kayak mendengar ada suara orang yang membuka pintu kamarnya secara paksa kemudian masuk. Tapi semuanya terjadi dengan sangat cepat. Jadi waktu itu si Pak Anjun ini belum sempat sama sekali untuk menengok gitu ya, memastikan siapa yang masuk ke dalam kamarnya. Waktu itu dia langsung dibacok, dia langsung disabet dengan senjata tajam. Dan pada saat itu senjata tajam yang digunakan untuk melukai Pak Anjun adalah pisau dapur yang bentuknya besar itu loh guys, yang biasanya dipakai untuk memotong daging. Pak Anjun diserang dengan membabi buta ya, tapi memang ada momen-momen di mana Pak Anjun ini berusaha untuk melawan, menangkis gitu, meskipun pada akhirnya memang tangannya ya dilukai juga. Tapi kan bagaimanapun Pak Anjun waktu itu posisinya sudah tua ya, tubuhnya sudah renta, dia terluka, otomatis dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Ketika dia sudah merasa bahwasanya serangan senjata tajam pada saat itu sudah terlalu menyakiti dia secara fisik, akhirnya kan si Pak Anjun ini kayak ngeringkuk gitu. Dan disitulah kemudian dia merasa terkejut ketika dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada si Nani sedang berdiri di ujung kamar menyaksikan kejadian tersebut, tapi dia hanya diam. Dan kalian bayangkan Nani melihat semua itu dengan tatapan yang sangat dingin, seolah-olah dia ngerasa marah dan benci dengan bapaknya sendiri. Saya nggak bisa menghitung pada saat itu sabetan senjata tajam yang digunakan oleh Man untuk melukai Pak Anjun itu jumlahnya ada berapa, karena memang jujur ketika saya melihat residual memorinya Pak Anjun sendiri, saya sempat skip beberapa momen karena saya nggak kuat ya. Tapi ketika bacokan terakhir mengarah ke arah kepalanya Pak Anjun, disitulah kemudian Pak Anjun ini benar-benar jatuh nggak berdaya. Tapi pada saat itu posisinya beliau belum meninggal ya, masih sekarat. Posisinya waktu itu dia sudah tersungkur di lantai. Dan pada saat itu sedih dengan kekuatan yang dia punya, dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, dia berusaha ngerangkak ke lantai. Kemudian dia megang kakinya si Nani. Dia minta tolong sama Nani. Nak, tolong bapak. Bapak gak mau mati begini. Tolongin bapak. Dia nangis. Tapi pada saat itu si Nani itu cuma nginjek tangan bapaknya supaya bapaknya ngelepasin tangannya. Dan waktu itu dalam posisi si Pak Anjun ini lagi sekarat, dia menyaksikan gimana si Nani dan juga si Man itu membongkar isi lemari pakaian dia, tempat dimana biasanya dia nyimpen cash, dia nyimpen hartanya dia lah ya. Karena memang pada saat itu si Nani pasti tahu di mana bapaknya menyimpan selama ini uang-uang, perhiasan. Dan pada saat itu semua harta bendanya si Pak Anjun itu benar-benar diambil oleh mereka berdua. Dan yang mirisnya adalah ketika mereka mendapatkan apa yang mereka mau, mereka meninggalkan Pak Anjun begitu saja dalam kondisi sekarat. Dan ya memang Pak Anjun meninggal dunia tidak
lama setelah si Nani ini meninggalkan dia di kamar tersebut. Jadi Pak Anjun memang meninggal dunia di dalam kamar yang dipenuhi dengan bercak darah ya. Tidak hanya di lantai tapi juga ada di dinding-dinding kamarnya. Dan kita nggak perlu membayangkan seberapa sakit yang dirasakan oleh si Pak Anjun pada saat itu. Saya yakin kalian paham lah ya. Kalian pasti bisa membayangkan, tapi yang paling membuat si Pak Anjun merasa sakit hati, kata dia, adalah ya perbuatan anaknya itu. Luka fisiknya tuh sakitnya nggak seberapa dibandingkan dengan luka hati dia. Dan yang paling membuat si Pak Anjun ini ngerasa sakit hati adalah ketika dia menyaksikan di detik-detik terakhirnya pada saat itu si Nani ini sama sekali nggak menoleh ke arah dia, meskipun si Pak Anjun ini berusaha untuk manggil dia dengan sisa suara dia yang udah terasa parau. Pak Anjun marah sama si Nani, dia marah sekali. Dan mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa sampai saat ini secara residual energi Pak Anjun ini masih nyangkut di sini, yaitu adalah rahasia semesta lah ya. Kita nggak bisa mengatur apa yang harus terjadi dan tidak harus terjadi terhadap sosok residual energi. Dan memang pada akhirnya ketika kemudian Pak Anjun ini sudah meninggal dunia, tidak ada yang tahu apa yang kemudian terjadi terhadap jasad beliau, karena memang residual memori beliau berhenti ketika beliau meninggal dunia. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan dalam cerita ini adalah si Man maupun si Nani ini tidak pernah mendapatkan hukuman atas apa yang mereka lakukan. Dan kalau ditanyakan kok bisa begitu, saya juga nggak tahu kenapa ya. Dan untuk kalian yang merasa penasaran tentang apa yang kemudian terjadi terhadap diri si Nani dan juga si Man, nanti akan saya ceritakan kisah mereka melalui POV mereka masing-masing. Kemungkinan besar setelah cerita si Pak Anjun ini naik tayang, jadi saya membutuhkan waktu ya, mohon maklum ya teman-teman. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah residual energi Pak Anjun, sosok seorang ayah yang mungkin terlihat tegas dan galak di luarnya, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia itu sangat menyayangi si Nani. Dia bahkan menganggap si Nani ini adalah dunianya. Tapi sayangnya memang takdir berkata lain ya. Karena memang pada akhirnya Pak Anjun ini harus tewas di tangan seorang pria yang menjadi pilihan dari putri kesayangannya. Dan pembelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kisahnya Pak Anjun adalah pentingnya kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan porsi kasih sayang yang seimbang terhadap anak. Saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, tapi kebanyakan kasus dari residual energi yang berhubungan dengan orang tua dan anak itu dimulai dari porsi kasih sayang yang kita berikan kepada anak itu nggak seimbang. Maksudnya gini ya, yang namanya orang tua pasti kita sayang sama anak, dan terkadang rasa sayang kita itu membuat kita lupa bahwasanya ada momen-momen di mana kita harus bersikap tegas kepada anak. Kita harus memperkenalkan anak ini dengan kata tidak. Kita harus mengenalkan anak dengan kata jangan. Kita nggak boleh harus terus-menerus menuruti apa yang mereka mau, meskipun kita tahu itu adalah sesuatu yang tidak mereka butuhkan atau bahkan yang tidak baik untuk mereka. Sebagai orang tua kita harus ingat bahwasanya dengan terus-menerus menuruti keinginan anak, dengan memanjakan mereka tanpa batas, suatu hari pasti akan menimbulkan sifat yang tidak baik terhadap anak kita sendiri. Anak kita jadi gampang kecewa, anak kita jadi gampang marah jika sewaktu-waktu kita sebagai orang tua tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Karena nantinya anak-anak akan menganggap bahwasanya apa yang mereka inginkan akan bisa mereka dapatkan dengan mudah. Karena ada orang tua yang memfasilitasi mereka. Karena ada orang tua yang memprovide segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan akhirnya ketika mereka betul-betul masuk ke dalam dunia yang sebenarnya, mereka tidak akan bisa bertahan dengan baik dalam kehidupan. Itulah pentingnya kita sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk membangun fondasi dari awal terhadap kehidupan anak kita. Kita harus memperkenalkan anak pada batasan-batasan yang memang harusnya mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Kita harus memberikan pandangan kepada anak, apa sih sebenarnya yang baik untuk kamu dan tidak. Sekali lagi, kalau kita marah sama anak atau kita tegas sama anak karena mereka melakukan kesalahan, itu sama sekali tidak membuat kita jahat di mata mereka kok. Keseimbangan itu terkadang diperlukan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.